Assalamualaikum soleh dan soleha. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat selalu dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Sebelum kita belajar, Ustazah akan mengingatkan tentang adab-adab belajar. Adab-adab belajar. Yang pertama, niat ikhlas. Niat hanya untuk Allah. Yang kedua, berwudu. Jadi kita harus bersuci terlebih dahulu ya sebelum belajar. Yang ketiga, menyimak dengan baik. Menyimak penjelasan ustazah dengan duduk rapi, dengan mencatat apa-apa yang disampaikan oleh ustazah. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam ilmu. Ada berapa sih macam-macam ilmu? Macam-macam ilmu ada dua. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat. Soleh dan soleha, ilmu itu ada yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ada juga ilmu yang tidak bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Tidak memasukkan ke surga dan tidak menjauhkan dari neraka. Ilmu yang bermanfaat. Ustazah akan menjelaskan tentang ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya semuanya adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa sih yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya? Ada yang tahu? Ya, ilmu agama. Pinter, Masya Allah, barakallahu fikum. Ilmu agama, ilmu yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Tentu saja ilmu agama adalah ilmu yang bermanfaat.
Contoh ilmu agama itu tauhid, hadis, akhlak. Semuanya ini adalah ilmu yang bermanfaat. Sedangkan ilmu dunia ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Contoh ilmu dunia yang bermanfaat yaitu ilmu kedokteran. Kenapa ilmu kedokteran adalah ilmu dunia yang bermanfaat? Karena ilmu kedokteran itu untuk membantu orang yang sakit. Sudah paham? Jadi kalau ilmu agama itu adalah ilmu yang bermanfaat. Seperti tauhid, hadis, akhlak. Sedangkan kalau ilmu dunia itu tidak semuanya bermanfaat. Ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Contoh ilmu dunia yang bermanfaat itu ilmu kedokteran. Soleh dan solehah, mari kita menghafal doa dari Rasulullah. Doa memohon ilmu yang bermanfaat. Menghafal bareng-bareng ya. Ikutin Ustazah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Imam Ahmad. Soleh dan solehah, sebelum kita belajar, kita harus berdoa dulu. Doa memohon ilmu yang bermanfaat, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Soleh dan solehah, sekarang kita akan belajar tentang ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu ada dua. Yang pertama, ilmu yang tidak diamalkan. Yang kedua, ilmu yang tercela, haram, dan sia-sia dipelajari. Ada berapa ilmu yang tidak bermanfaat? Ada dua. Yang pertama, ilmu yang tidak diamalkan. Yang kedua, ilmu yang tercela, haram, dan sia-sia dipelajari. Soleh dan solehah, Ustazah akan menjelaskan macam ilmu yang tidak bermanfaat. Yang pertama, ilmu yang tidak diamalkan. Contoh, sudah belajar cara sholat tapi tidak mau sholat. Siapa yang masih malas-malasan sholat? Soleh dan solehah, kalian kan sudah belajar cara sholat di sekolah. Nah, jika kalian tidak mau sholat, maka ilmunya menjadi tidak bermanfaat. Jadi, kalian harus rajin sholat agar ilmunya menjadi bermanfaat, sehingga mendapatkan pahala. Contoh yang kedua, tahu keutamaan dan pahala besar dalam membaca Al-Quran, tapi tidak mau membaca Al-Quran. Siapa yang masih
malas-malasan kalau disuruh membaca Al-Quran, disuruh setoran sama ustazahnya. Kalian itu harus rajin membaca Al-Quran agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Soleh dan solehah, Allah itu memperumpamakan orang yang berilmu namun tidak mengamalkannya itu seperti keledai. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5. Masalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Artinya, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 5. Soleh dan solehah, Allah itu memperumpamakan orang yang berilmu namun tidak mengamalkannya seperti keledai yang membawa buku. Keledai itu tidak mampu membaca sehingga meskipun ia membawa buku yang banyak, tidak membuatnya bertambah pintar dan menjadi lebih baik. Maka dari itu, kita kalau sudah belajar, kita harus mengamalkannya. Karena apa? Karena Allah memperumpamakan orang yang berilmu namun tidak mengamalkannya itu seperti keledai yang membawa buku. Sekarang kita akan mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat yang kedua, yaitu ilmu yang tercela, haram, dan sia-sia dipelajari. Contohnya, ilmu sihir, ilmu kekebalan, ilmu tenaga dalam, ilmu musik, ilmu permainan yang melalaikan, seperti menghafal nama-nama pemain bola, nama-nama pemain sinetron. Semua itu tidak ada manfaatnya ya, soleh dan solehah. Jadi kita tidak boleh mempelajari ilmu sihir, ilmu kekebalan, ilmu tenaga dalam, ilmu musik. Dan kita tidak boleh menghafal nama-nama pemain bola, nama-nama pemain sinetron. Sudah jelas semuanya? Jangan lupa mengerjakan tugas halaman 37 ya, dan dikumpulkan kepada ustazah masing-masing. Kita tutup dengan doa sesudah belajar. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'
ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Selalu semangat dalam belajar ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.